Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafiz Ausyaf Ahmad Safirhan dengan NIM 2203958. Di sini bertujuan untuk mempresentasikan ulangan tengah semester mata kuliah biomodeling. Yang pertama ada sistem. Sistem menurut Sutarman merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Adapun ciri-ciri dari sistem itu sendiri, yang pertama, adanya interdependensi, artinya komponen-komponen saling berkaitan, berinteraksi, dan memiliki interdependensi secara keseluruhan. Keluaran ataupun output daripadanya sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Eksistensi kesatuan ataupun totalitas dipengaruhi komponen-komponennya, dan sebaliknya masing-masing komponen dipengaruhi oleh kesatuannya. Kesatuan yang mempunyai input maupun output itu dan juga adanya tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memahami dan mengatasi suatu permasalahan ataupun fenomena yang bersifat kompleks dan dinamis. Hal tersebut dilakukan dengan melihatnya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Nah, berikut ada causal loop diagram dari permasalahan yang diambil seperti itu. Dari permasalahan risiko banjir bandang, di sini ada sedikit gambaran di mana risiko banjir bandang itu dipengaruhi oleh secara langsung itu oleh erosi, curah hujan, volume air tanah, dan penggundulan hutan. Di mana di sini tanda plus merupakan menandakan bahwa dampak yang di mana garis lurus. Jadi semisalkan erosi, semakin tinggi tingkat erosi, maka semakin tinggi pula risiko banjir bandang. Dan di sini ada tanda negatif di mana semakin seperti contohnya di penggundulan hutan itu semakin besar penggundulan hutannya, maka risiko banjir bandangnya juga akan semakin besar seperti itu. Nah, di sini ada erosi yang menyebabkan risiko banjir bandang itu sendiri, di mana erosi ini juga dipengaruhi oleh kemiringan lahan, dan kemiringan lahan ini pula dipengaruhi oleh volume air larian dan juga volume air infiltrasi tanah. Nah, dari penyebab erosi tadi itu sendiri, itu ada lagi yang menyebabkan volume air larian, di mana curah hujan itu sangat-sangat berdampak pada volume air larian, di mana semakin tingginya curah hujan, maka volume air larian tersebut akan semakin besar pula, dan dari curah hujan ini sendiri juga akan langsung berdampak pada risiko banjir bandang itu sendiri. Nah, kalau dari erosi itu sendiri yang disebabkan oleh kemiringan lahan, semakin miring lahannya maka semakin tinggi pula risiko terkena erosi, dan dapat dipengaruhi juga oleh kualitas tanah. Jadi dengan kualitas tanah yang rendah, maka kemiringan lahan pula akan semakin tinggi. Lalu erosi juga dapat disebabkan oleh kualitas tanah, di mana semakin rendahnya kualitas tanah, maka risiko terjadinya erosi itu semakin tinggi. Nah, adapun yang selanjutnya itu ada dari penggundulan hutan, yang dimana merupakan salah satu risiko banjir bandang juga, itu dapat diminimalisir dengan reboisasi dan tutupan vegetasi, yang dimana semakin besarnya tutupan vegetasi dan semakin besarnya reboisasi, maka akan mengurangi risiko penggundulan hutan itu sendiri. Nah, jadi bisa diminimalisir dengan cara reboisasi dan tutupan vegetasi. Lalu ada pula dari volume air infiltrasi tanah yang tadi disebutkan, itu dapat menyebabkan pada volume air yang ada di tanah, dan berdampak juga pada kualitas air di tanah, seperti itu. Di sini saya akan lanjutkan dengan menjelaskan power sim yang sudah saya buat berdasarkan dengan causal loop yang tadi telah dipaparkan, di mana di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi banjir bandang.
yaitu ada lahan erosi, kemiringan lahan, lalu ada volume air tidak diserap, curah hujan, dan ada juga reboisasi seperti itu. Lalu dari beberapa faktor ini itu dipengaruhi juga dari tutupan vegetasinya itu sendiri, dipengaruhi oleh kerapatan vegetasi dan dapat juga ditanggulangi dari reboisasi. Lalu ada penggundulan hutan yang dimana berpengaruh langsung terhadap lahan kosong, yang dimana lahan kosong ini secara langsung itu dapat mempengaruhi masuknya air ke dalam tanah, yang dapat dipengaruhi pula oleh curah hujan, yang dimana semakin tinggi curah hujan maka air yang masuk ke dalam tanah pun akan semakin banyak. Lalu setelah itu akan langsung berkaitan dengan volume air infiltrasi. Nah, volume air infiltrasi ini sendiri juga berkaitan dengan air yang tidak masuk ke tanah, yang dimana dipengaruhi dari volume air yang tidak diserap oleh tanah, lalu berpengaruh air tidak masuk ke dalam tanah, dan berpengaruh pula secara langsung terhadap volume air infiltrasi. Nah, setelah itu lanjut kepada volume air larian yang tadi disebabkan oleh air yang tidak masuk ke dalam tanah, yang dimana volume air larian ini itu dipengaruhi oleh faktor tadi dan berpengaruh juga terhadap potensi terjadinya erosi, yang dimana dapat juga disebabkan dari potensi erosi itu sendiri, dapat pula disebabkan oleh kemiringan lahan. Semakin tinggi kemiringan lahan maka potensi erosi akan semakin besar, dan semakin besar lahan erosi maka potensi erosi akan semakin kecil, yang dimana berpengaruh terhadap erosi itu sendiri yang berkaitan langsung dengan banjir bandang. Nah, di sini dilihat dari faktor curah hujannya itu dari beberapa faktornya terlihat ada beberapa yang bisa diatur, seperti di sini ada reboisasi yang bisa di adjustment untuk melihat faktor dari kerapatan vegetasi, di mana pada saat 40% vegetasinya itu ada di 17,22 hektar. Lalu selesai dari reboisasi ada dari curah hujan, itu dapat di adjustment juga, yang berpengaruh pada masuknya air ke dalam tanah. Dan di sini ada kelembaban lahan, ada kemiringan lahan yang dimana berpengaruh terhadap potensi erosi, yang dimana semakin tinggi kemiringan lahan maka potensi erosinya juga akan semakin tinggi. Lalu yang selanjutnya ada lahan erosi, yang dimana di sini dapat terlihat bahwa semakin tingginya lahan erosi itu dapat menyebabkan potensi erosi yang semakin kecil karena perbesaran dari lahan itu sendiri. Lalu ada juga volume air yang tidak terserap, itu berkaitan langsung dengan air yang tidak masuk ke dalam tanah. Terlihat di sini bahwa semakin besar volume air yang tidak diserap, maka air yang tidak masuk ke dalam tanah pun akan semakin besar. Nah, yang dimana dari faktor-faktor tadi bisa dilihat dan mungkin bisa dibedakan sehingga kita dapat mendapatkan solusi terbaik akan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dapat dilihat bahwa dengan kita lebih meningkatkannya reboisasi, maka kerapatan vegetasi akan semakin besar pula. Lalu ada dari curah hujannya, itu dapat kita lebih minimalisir untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dari volume air yang tidak terserapnya juga dapat diminimalisir untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan dari lahan erosi itu sendiri juga dapat lebih
diperbesar karena terlihat bahwa potensi erosinya itu dapat semakin kecil dengan memperbesar lahan erosi. Dan adapun kemiringan lahan yang dimana kita dapat lebih meminimalisir kemiringan lahannya, karena semakin tinggi kemiringan lahan maka potensi erosi akan semakin besar. Dan berikut merupakan hasil dari opsi terbaik, jalan terbaik untuk menyelesaikan banjir bandang yang sedang dialami seperti itu. Dan berikut grafiknya. Sekian persentase dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.